PSBB legalitasnya ada dengan yang tidak. Setelah saya pelajari secara hukum, karena saya dari bidang saya di bidang hukum, adalah penegakan sanksi, yaitu baik sanksi administratif maupun juga sanksi secara pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Karena bagi saya PSBB dijalankan tanpa ada sanksi itu ibarat suatu hal yang biasa saja, sehingga masyarakat masih saja tidak berdisiplin, masyarakat masih saja melakukan aktivitas, dia tahu jaga jarak, dia tahu kalau keluar rumah hanya keperluan yang lain, tapi masih ada ego yang lainnya. Pernah saya tanya sama masyarakat saya, kenapa keluar rumah? Kita udah 3 minggu lebih, Bu, hampir sebulan diam di rumah, bosen, nggak ngapa-ngapain. Jadi ada rasa itu yang dirasakan oleh masyarakat di rumahnya masing-masing. Berikutnya. Nah ini sangat penting, pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID-19. Jadi kita terus dorong orang untuk berpartisipasi, santai satuan gugus tugas, mungkin nanti saya minta untuk di-share apa yang sudah kita lakukan, inisiatif yang sangat luar biasa. Bagaimana sebetulnya kunci keberhasilan di wilayah kita pun juga saya tidak begitu percaya atau tidak begitu meyakini tentang checkpoint, sehingga akhirnya kami putuskan checkpoint di wilayah Tangerang Selatan hanya 7 titik. Jadi 7 titik itu hanya di Pondok Aren, di Rawabuntu, di Sandratek, di perbatasan dengan Jakarta, yaitu dengan dan Pamulang dengan berbatasan dengan Depok, maupun juga dengan Kota Tangerang yang lainnya. Karena kuncinya kita melakukan checkpoint adalah di tingkat RT dan RW. Bagaimana kita mengajak Pak RT, Pak RW peduli, sehingga masyarakat kalau mau keluar rumah seperti apa dan bagaimana, itu yang terus kita dorong, kita lakukan. Checkpoint hanya sesaat, bisa begitu saja dan lebih kepada seremonial, tapi yang apalagi jalan kami banyak jalan tikus, sehingga masyarakat juga lebih mudah untuk keliling kemana-mana. Inilah yang kita lakukan, kenapa satuan gugus tugas di tingkat RT dan RW kami berikan kewenangan sesuai dengan tupoksinya, dan juga tentunya dalam rangka untuk memaksimalkan orang tidak bepergian kemanapun, itu di hulu. Dan PR kita bagaimana di hilir, memastikan sarana prasarana, SDM, yang lainnya adalah memastikan orang bisa sembuh. Jadi PR kita adalah untuk memutus mata rantai, adalah yang sehat tetap sehat, yang sakit harus kita sembuhkan, yang sedikit sakit tentu juga harus sembuh. Ini beberapa hotline yang ada di kecamatan, kita bagi karena kita ada 7 kecamatan, berikutnya. Next. Ini peresmian kemarin rumah lawan COVID lebih kepada hal shelter, pemisahan untuk PDP dan ODP positif, dan ini pun juga untuk hotline penanganan rumah lawan COVID. Izin saya berbagi, Bu, pengalaman yang mudah-mudahan ini bisa share untuk di wilayah yang lainnya, di mana di salah satu klaster kami, setiap orang yang mau keluar rumah, maka itu harus izin RT RW hanya menggunakan WhatsApp dan yang lainnya. Karena kalau di komplek perumahan kan harus ada satpam dan yang lainnya. Pak Fahmi, tolong dikirim ke admin. Tolong kirim ke adminnya, saya nggak hafal nih adminnya siapa. Untuk bisa ditampilkan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya, Bu. Saya sangat mengapresiasi betul warga saya yang dengan kepedulian mereka mau membantu saya, sehingga saya terus terang merasa sangat mudah. Dan kita tinggal PR saya, insya Allah diskusi kami hari ini dengan Forkopimda adalah bagaimana memberikan efek jerak kepada masyarakat yang tidak menyadari bahwa kumpul-kumpulnya mereka, bahwa tidak disiplinnya mereka, tidak saling mengingatkannya mereka, itu akan mempengaruhi orang yang berdisiplin. Karena kunci keberhasilan memutus mata rantai, menghilangkan COVID-19 bukan siapa yang dokter bekerja, bukan perawat yang bekerja, bukan lagi persoalan misalnya kepala puskesmas yang bekerja, tapi semuanya harus bekerja. Tidak dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kalau hanya mengandalkan Kementerian Kesehatan, mengandalkan pemerintah, nggak akan pernah berhasil tanpa ada saling dan juga kedisiplinan. Bisa ditampilkan? Mungkin itu saja dari saya. Pada intinya sekali lagi terima kasih dan selamat Hari Ibu, selamat bekerja ibu-ibu semua. Kita semua adalah perempuan tangguh, terlepas dari apapun kita bisa menilai apakah ini ujian dari Tuhan, apakah ini azab dari Allah, hanya kita yang tinggal melihat dan men-set. Tapi yang pasti saya meyakini betul di dalam setiap ujiannya pasti ada hikmahnya. Jadi saya meyakini betul bahwa keajaiban Allah itu ada, keajaiban Tuhan itu ada. Sesusah apapun pasti ada kemudahan yang Allah berikan. Jadi saya meyakini betul semuanya dari Allah,
pasti Allah akan menyelesaikan dengan caranya untuk mengingatkan kita, hikmahnya itu pasti ada, tapi kita sebagai umatnya wajib untuk melakukan ikhtiar dan berusaha. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini, mohon maaf. Selamat Hari Kartini, sekarang tanggal 21 April, Hari Ibu, Desember ya Bu, kalau nggak salah gitu. Jadi sekali lagi selamat Hari Kartini, mohon maaf saya nggak pakai dress-nya, sekali lagi nggak keburu Bu, karena kita terus turun ke lapangan untuk memastikan PSBB ini bisa berjalan secara optimal. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf, ada banyak kekurangan dari kami, pemerintah kota, dan berterima kasih banyak kepada pemangku kepentingan yang sudah membantu kami untuk bisa menuntaskan persoalan COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wali, luar biasa itu kegiatan yang sudah dilakukan. Artinya kita tadi bisa dengar bahwa betul-betul bagaimana tanggung jawab wilayah ini sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Ibu Wali Kota Tangerang Selatan. Dan juga tadi sudah disampaikan beberapa contoh langsung mengenai pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Kita tahu bahwa tanpa kerjasama kelihatannya tidak akan mungkin bisa mengatasi masalah ini. Apalagi kalau kita tahu bahwa masalah kesehatan adalah masalah kita bersama. Tentu butuh lintas sektoral dan butuh leadership, Bu. Tadi saya sangat setuju bahwa memang betul tadi disampaikan juga oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan DKI, mulai juga dari dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Ibu sendiri, bahwa leadership itu adalah ternyata sangat berpengaruh pada apa yang akan dilaksanakan langsung di lapangan. Baik, terima kasih banyak. Kita akan punya waktu nanti untuk diskusi, tapi mungkin saya perlu ada beberapa pembahas ini, mungkin 2 saja, tapi bolehkah waktunya, karena waktu sangat sempit, kita minta betul-betul waktunya itu sangat singkat, mungkin 5 menit, dan bisa menyampaikan apa yang kira-kira bisa merupakan masukan bagi para narasumber kita, dan juga mungkin akan merupakan satu tindakan lanjut dari apa yang kita nanti sudah bahas ini. Saya akan mohon pertama adalah pembahas dari Ibu Lucy Alma Luciati. Jadi beliau ini adalah wakil dari Asosiasi Dinas Kesehatan. Mohon maaf, Ibu Wali masih ada waktu sebentar mungkin untuk bisa pindah ke Vicon yang lain, Bu. Nanti saya catat aja masukannya. Oh begitu, ya. Mungkin apakah saya tidak tahu apakah ada pertanyaan atau mungkin sekaligus satu dari Ibu Alma Luciati, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Bu Wali. Mohon bisa silakan Bu Lucy. Ya. Satu pertanyaannya Bu Wali Kota. Ya, Bu Alma. Ya. Bu Alma sudah ada di tempat? Bu Alma Lucy? Ya, silakan, mungkin agak keras sedikit Bu, suaranya agak jauh. Mungkin bisa diajukan langsung kepada Bu Wali. Mungkin. Silakan Bu Alma. Ya, terima kasih Bu Wali, mudah-mudahan bisa mendengarkan suara saya. Pesan saya ini kita yakini sekarang juga walaupun sudah PSBB, mudik itu secara diam-diam kenyataannya pasti sudah berlangsung. Jadi tadi saya dengar juga Ibu sudah membuat checkpoint. Nah, saya juga tadi dengar dari Kepala Dinas, contoh dari DKI juga sudah menginformasikan bagi mereka yang mudik untuk mau melapor ke daerah. Karena saya yakin dari Tangsel pun ada yang ke Jawa Barat. Sehingga pesannya adalah kalau sampai ke Jawa Barat, tolong hubungi fasilitas kesehatan setempat. Dan yang kedua adalah luar biasa kepemimpinan Ibu saat ini adalah contoh bagi kita semua, karena satu, keberanian kepemimpin, ketegasan kepemimpin, dan tadi koordinasi yang luar biasa, karena kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi pesan buat Ibu adalah luar biasa, lanjutkan Bu, yaitu dengan koordinasi dengan lintas sektor, dengan semua dengan masyarakat, karena inilah keberhasilan kita semua. Selamat berjuang Bu. Baik, terima kasih Bu. Walaupun saya suka bilang, izin Bu ke semua orang yang bicara, jangan mudik, saya bilang jangan pikirin dulu itu. Ibaratnya kayak saya lagi kecil, belum puasa udah minta baju lebaran. Jadi maksud saya keajaiban itu Allah siapa tahu ada Bu gitu kan. Siapa tahu sebelum lebaran COVID-19 hilang, semua bisa mudik, ketemu, kumpul sama-sama family. Ini saya yang bukan orang kesehatan, karena untuk meyakinkan masyarakat optimisme itu harus ada. Tapi ibu-ibu di sini orang dokter, tenaga medis nggak apa-apa bicaranya seperti itu. Tapi kalau saya selalu usaha ikhtiar, makanya 2 minggu fokus, kita disiplin. Siapa tahu COVID hilang, obatnya ada, malah pulang bisa lebaran. Ya, Bu. Kalau ngobrolnya gitu, karena saya berpikir kalau kita punya niat baik, doa kita baik, hati kita baik, insya Allah Allah juga mengabulkan doa. Walaupun saya suka dibecandain sama teman-teman dinas kesehatan, iya Bu, itu mah doa Ibu. Kalau udah kesehatan kan beda lagi ceritanya. Jadi sekali lagi yakin Bu, optimis kita bisa melewati ini semua. Ini bagian dari semua hal. Ya tugasnya memang kami pemerintah meyakinkan untuk mudik dan yang lainnya, tetapi kembali kita fokus dulu di PSBB ini.
disiplin dulu semuanya, dan tentunya dengan harapan bahwa dengan kedisiplinan dari semua, kita bisa memutus mata rantai, mudah-mudahan COVID-19 hilang di Tangerang Selatan dan Indonesia. Karena kita kangen ya Bu, rindu gimana kita bisa sholat id. Saya suka sedih gitu Bu, ya kita bisa sholat id sama-sama, sama sanak famili keluarga. Lebaran adalah hari kemenangan, puasa adalah bagaimana kita mensucikan diri. Dengan agama saya, keyakinan kita, mudah-mudahan keajaiban Allah itu ada. Tapi keajaiban Allah ada, tentu dengan kita umatnya harus ikhtiar terus. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf saya jadi suka. Terima kasih banyak ya Bu ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu, selamat bertugas, selamat melanjutkan tugas. Mohon izin kami mungkin akan melanjutkan diskusi ini. Terima kasih, selamat sehat ya Bu. Sehat sama-sama. Bu. Ya, terima kasih Bu Airin. Assalamualaikum. Ya, mari. Baik, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Jadi memang kalau kita dengar tadi dari beberapa narasumber, ini apa ya, kegiatan kita ini memang luar biasa dan belum pernah kita alami ya selama ini. Apalagi untuk teman-teman kesehatan yang kalau kita lihat tuh katanya diinginkan oleh masyarakat jadi garda terdepan, tapi kita justru ingin jadi garda terbelakang. Karena kalau dari yang terdepan, yang masyarakatnya mungkin perlu diingatkan untuk justru mereka menjadi pelindung untuk orang-orang kesehatan. Baik, saya masih ada satu, sebelum kita akan memulai diskusi yang lebih panjang, dari Dokter Alma ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Nanti habis ini kita akan minta masukan juga dari Ibu Asmarita, dari Ibu Atmarita. Ya, terima kasih Ibu Lia. Kalau dari saya tadi semuanya sudah baik ya, mulai dari peraturan yang lengkap, kemudian bagaimana penjelasan dari Kementerian Kesehatan DKI. Tapi yang saya lihat di sini adalah bagaimana sekarang peraturan yang ada tadi itu bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Demikian pula tadi disampaikan, kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kesehatan memerlukan peran bersama, baik itu lintas sektor dan juga peran pemberdayaan masyarakat. Sehingga saya ingin menyuplik sendiri bahwa saat ini kita bersama-sama menghadapi masa pandemi. Diharapkan katanya kesehatan ini menjadi garda terdepan. Ibu Lia sendiri mengharapkan tadi garda di belakang. Karena sebetulnya yang menjadi garda di depan itu adalah kita bersama. Baik itu adalah masyarakat yang dipimpin oleh tadi pemimpin-pemimpin lokal masing-masing. Mulai dari RT, RW-nya, camatnya, kemudian kepala desanya, ataupun juga dengan bupati dan gubernurnya. Karena dari situlah nanti perbedaan-perbedaan geografis, perbedaan budaya akan terdapat. Semuanya memang saat ini hampir melakukan PSBB. Tetapi apakah implementasinya akan berjalan? Itu pasti tergantung dari kondisi wilayahnya masing-masing. Kalau kita lihat DKI tadi, sudah tidak dapat dikatakan lagi, kekuatannya luar biasa, uangnya pun luar biasa, tenaganya pun luar biasa. Tapi tolong banting sedikit lagi aja pindah ke daerah yang lain. Apakah sekuat dengan DKI? Apakah budayanya pun dapat disamakan? Sama sekarang dengan misalnya wilayah kami di Jawa Barat. Sekarang kita dengan daerah mudik ini yang kita antisipasi pun juga mereka yang pulang mudik ataupun yang pulang dari luar negeri yang ternyata tidak terdeteksi kemudian masuk wilayah kami dan tidak lapor ke tenaga kesehatan ataupun kepada masyarakat yang sekitarnya tidak bisa diintervensi. Bagaimana kita mau tracing? Sehingga sekali lagi kunci saat ini adalah bagaimana semuanya ini paham kepada peraturan yang ada, termasuk apa sih maknanya dari PSBB itu. Nah, sekarang beri pertanyaan, jangan-jangan masyarakat itu baru dengar PSBB tapi tidak mengerti maksudnya. Bisa dijawabkan sudah sosialisasi. Tolong dilihat lagi apakah bahasa sosialisasinya sudah mengena kepada seluruh masyarakat. Ingat masyarakat kita ini berbagai pendidikannya, berbagai latar belakangnya. Atau jangan-jangan mereka tidak bisa mengakses informasi tersebut. Atau jangan-jangan mereka tidak paham dengan maksudnya. Sehingga dia tidak begitu yakin. Kenapa saya harus PSBB? Kenapa saya harus pakai masker? Kenapa saya harus pakai cuci tangan? Kenapa saya harus bersih PHBS-nya. Jadi inilah mungkin di dalam pesan-pesan sosialisasi yang didukung tadi dengan bahasa lokal, didukung pula dengan peraturan setempatnya. Apalagi saya dengar senang tadi dengan Ibu Irin yang mengatakan, udah sekarang pakai sanksi aja. Senang sekali karena sekarang kita adalah sudah pandemi. Waktu kita hanya tinggal 2 minggu untuk PSBB ini. Kalau PSBB 2 minggu ini gagal, ya kita akan berlarut-larut. Dan kita sudah mendengarkan tadi 3 minggu di dalam rumah aja udah bosen. Makanya jangan nyalahin, dia keluar terus.
Nah sekarang supaya semuanya disiplin, gimana caranya? Semuanya sekarang menjadi kada terdepan, termasuk masyarakat, termasuk tadi lintas sektor, termasuk pimpinan setempat. Sekarang pergunakanlah masa 2 bulan di minggu ini dengan baik-baik agar supaya tadi semuanya masyarakat bisa memahami. Sosialisasi sudah dilaksanakan. Sekarang sistem tadi penjenjangan sudah diadakan. Peran hanya balik lagi tadi katanya sosialisasi. Suaranya hilang. Dr. Lucy? Anda dengar sekarang suaranya? Iya, iya. Oke. Ya. Jangan-jangan sekarang juga mereka tidak mau isolasi mandiri karena masih ada stigma. Berarti kalau masih ada stigma mungkin sosialisasi kita yang masih belum mengena kepada mereka. Jadi harapan saya aja mari kita sekarang evaluasi kembali apakah pesan-pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat ini sudah bisa sampai kepada mereka dengan bahasanya mereka, dengan caranya mereka, dengan mereka bisa mengaksesnya. Tinggal kita seludupin masuk ke dalam semua tersebut agar supaya masyarakat semuanya tersebut bisa memahami. Jadi sekali lagi intinya akhirnya dari tanggapan saya dari tiap pembicara tadi sudah semuanya melaksanakan 3 fungsi dari FKTP, yaitu menjadi pusat pelayanan masyarakat, menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, menjadi pusat pembangunan kesehatan. Dan itu semuanya adalah ada di PMK 43 2012 yang menitik beratkan pada UKM dan UKP. Tapi balik lagi, siapa yang menjadi leader di situ? Itu akan terlaksana kalau leadernya tegas. Kalau leadernya tegas, kalau leadernya mau berkoordinasi, leadernya mau mencari inovasi, saya rasa ini yang menjadi kunci. Demikian pula saya juga senang dari 3 pembicara semuanya sudah melaksanakan 3 hal penting, yaitu 3-tiganya sudah melakukan how to protect, how to detect, how to respond. Jadi mudah-mudahan ketiga tahapan ini sekarang adalah paham tidak di fasilitas kesehatan saja, tetapi sudah digulirkan kepada masyarakat sehingga siapapun masyarakat menjawab dirinya masing-masing, apakah saya sudah berperan di dalam penanggulangan COVID ini? Apakah saya sudah melakukan respon? Apakah saya sudah melakukan prevention? Apakah sudah bisa mendeteksi agar supaya tidak mengandalkan kepada tenaga kesehatan? Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan sekali lagi mudah-mudahan perjuangan kita ini ada hasilnya. Dalam 2 minggu ini mari kita lihat apakah betul-betul terjadi penurunan kontak, betul-betul terjadi penurunan kasus-kasus yang baru dan salah satunya itu adalah bukti bahwa PSBB ini berhasil. Balik lagi, PSBB akan berhasil apabila semua orang memahami maksud dari PSBB tersebut melalui salah satunya adalah sosialisasi yang dapat dipahami oleh masyarakat dengan cara dan bahasa mereka masing-masing. Demikian pula rujukannya. Bu Lia, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Tadi sudah sangat tegas disebutkan bahwa kita harus pakai bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat. Sama satu lagi mungkin tujuannya harus jelas ya. Jadi ada indikator keberhasilan bahwa oh memang turun kasusnya. Apalagi kalau kita lihat kasus sampai hari ini masih meningkat ya. Nah tapi ada satu tadi sebetulnya saya tadi mau menyalahkan juga Bu Atmarita untuk menjawab pertanyaan Bu Wali mengenai tadi pemeriksaan PCR ya. Pemeriksaan PCR dan juga kebijakan untuk diagnostik ini. Nah bersama kita di sini ada Ibu Dr. Atmarita MPH, peneliti Balitbangkes. Ya di samping mungkin nanti akan menjelaskan bagaimana sih dari data-data itu udah luar biasa, data DKI, data Tangsel tuh data banyak sekali. Dan kedua tadi ada pertanyaan juga dari Bu Wali yang menyatakan bahwa saya inginnya lebih banyak lagi kemampuan Tangsel ya, terutama untuk melakukan bantuan diagnostik PCR untuk laboratorium. Selamat sore Bu Atmarita, apakah Ibu sudah di sini Bu? Sudah ada tersambung pada link ini. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Atmarita. Tadi sudah Assalamualaikum Bu, ibu-ibu semua. Sudah terdengar ya? Sudah suara sangat jelas. Hanya videonya Bu belum keluar? Sudah ya? Iya. Tinggal mungkin videonya bisa di kameranya. Mungkin Ibu tadi ada. Sudah kelihatan? Belum kelihatan, baru gelap Bu. Mungkin masih perlu ini kan untuk videonya, untuk kameranya perlu diklik Bu, supaya hijau warnanya. Namanya sudah ada, cuma tinggal kameranya. Suara juga sudah jelas. Mungkin sambil menunggu Ibu bisa menyampaikan. Sudah bisa Bu.
Sudah bisa ya? Belum terlihat kameranya ya. Tapi suara Ibu sangat jelas. Ini sudah hijau. Oh, Ibu pause soalnya. Kameranya mungkin bisa? gambar. Sudah jelas. Ini saya sudah hijau kameranya, videonya. Belum ya, belum terlihat di layar. Iya. Oh, ini. Atau mungkin arah kameranya? Atau Ibu bisa sambil kelihatan? belum kelihatan. Atau saya ngomong aja kali ya Bu ya? Ya, Atau saya bicara aja? Iya Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini. Ini perjuangan kita masih awal sebetulnya ya. Kalau saya melihat data ini sebetulnya agak mengerikan untuk Indonesia yang kelihatannya belum terungkap semua, karena kan wilayah kita luas, padahal sistem kita itu sebenarnya sistem kita yang dari RT, RW dan lain sebagainya itu sudah cukup bisa menguatkan kalau dioptimalkan fungsinya. Hanya tadi kayak misalnya Tangsel itu kan dia sudah melibatkan dari RT, RW, sama juga dengan DKI itu mungkin perlu diaplikasikan juga ke kabupaten-kabupaten yang lain, karena ini jumlah kasusnya itu akan bertambah terus Bu. Jadi Indonesia itu masih jumlah kasusnya itu masih terbilang ya, mudah-mudahan tidak demikian halnya ya, tapi maksud saya dengan pergerakan kondisi dan lain sebagainya kemungkinan besar underestimate, karena kan yang dites itu hanya berdasarkan PCR, sementara PCR itu sangat terbatas sekali. Nah, itu tadi kan ada juga pertanyaan dari Bu Wali Kota Tangsel. Nah itu sebenarnya rumah sakit itu seharusnya ya, itu kan sebetulnya sesuatu yang bisa dibuat, distandarisasi untuk digunakan oleh laboratorium di rumah sakit. Jadi sebenarnya jangan tergantung sama Badan Litbangkes sudah kewalahan. Sementara kan Litbangkes sendiri juga ada keterbatasan. Ini sekarang sudah dibuka Litbangkes itu yang di Jakarta, di Salatiga, kalau nggak salah juga di Papua. Nah ini nggak bakalan kuat untuk mengatasi wilayah Indonesia yang demikian besarnya. Jadi memang kita perlu gerak cepat nih kelihatannya. Tapi jadi tadi kan kalau menurut Ibu Saraswati regulasi itu kita sudah sangat lengkap, pedoman juga sudah lengkap. Tapi gimana nih gerak cepatnya ini kelihatannya yang masih belum karena kita kan berpacu dengan virus yang demikian hebatnya, sementara tadi juga ada misalnya ketentuan PSBB yang masih belum terlalu diikuti oleh masyarakat dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang perlu diatasi demikian. Saya melihat untuk ke depan ini gimana nih Puskesmas ya, pada intinya bagaimana Puskesmas itu bisa mencegah tidak ada penambahan kasus. Nah ini kan artinya seperti Tangsel atau DKI bagus sekali tuh, walaupun DKI kita bisa lihat misalnya dari data aja 13 April itu saya pantau datanya itu 34 kelurahan yang belum berdampak. Tapi tanggal hari ini 21 April udah tinggal 17, jadi demikian cepatnya. Nah itu penyakit ini akan berkembang demikian cepatnya, sementara gerakan kita masih asumsinya tidak terlalu cepat gitu loh. Jadi gimana caranya tuh? Semuanya tadi sudah ya, yang dari Tangsel, kemudian DKI juga sudah melibatkan semua lintas sektor dan lain sebagainya, mengantisipasi masyarakat dan seterusnya. Nah ini hal-hal ini barangkali yang memang kita perlu kerja keras nih, lebih keras lagi, karena memang bencana nasional itu tidak bisa diantisipasi dengan yang cara yang seperti sekarang, mesti gerak cepat dan juga mengantisipasi semua kemungkinan yang perlu kita lakukan. Tadi dari Bu Alma ya sudah menyampaikan juga beberapa hal tentang leadership dan lain sebagainya. Mungkin kemudian satu lagi yang rapid test ini apakah bisa disediakan di seluruh puskesmas misalnya? Ini screening awal untuk kita bisa melihat seberapa banyak kasus-kasus yang tadi kan ada yang istilah orang tanpa gejala itu kan bahaya sekali gitu loh. Jadi artinya dengan screening rapid test itu disediakan di seluruh puskesmas, paling tidak kita bisa menangkap seluruh
masyarakat yang kira-kira ada ODP, PDP, dan OTG tadi. Jadi kalau tadi rapid test Tangsel kayaknya sudah melakukan, DKI juga sudah. Nah, gimana di wilayah-wilayah lain, puskesmas lain. Nah, ini kita punya 9.000, hampir 10.000 puskesmas di Indonesia ini, dan akan berdampak gitu terhadap pengembangan virus corona ini. Jadi perlu gerak cepat begitu ya, Bu Lia ya? Atau gimana? Itu jadi saya sementara itu dulu barangkali ya. Iya, baik. Ya, jadi memang jelas-jelas bahwa kita ini memang harus bisa memutus mata rantai. Intinya begitu, mata rantai infeksi itu yang corona ini kan memang luar biasa, dia gampang sekali menular, bahkan sampai orang yang tanpa gejala pun punya kemampuan untuk menularkan pada orang lain. Nah, mungkin ada PMK 234 ya, Bu Atmarita ya, yang mungkin kita bisa sampaikan juga pada teman-teman bahwa PMK 234 yang dikeluarkan terakhir oleh Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwa boleh saja rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, atau lab-lab lain menjadi tempat PCR ya, Bu ya. Jadi dan iya, ini itu sebetulnya memang ketentuannya harus PCR yang BCL 3 dan lain sebagainya. Tapi intinya karena kita berhadapan dengan bencana, mungkin bisa diaplikasikan, kan itu sesuatu yang ada prosedur demikian, Bu. Jadi rumah sakit dan lain sebagainya semua dioptimalkan kegiatannya untuk melakukan screening, menangkap semua persoalan demikian. Karena penularannya itu dari manusia ke manusia, Bu. Jadi memang sudah betul ya. Artinya pencegahannya sudah betul. Misalnya social distancing, kemudian physical distancing dan lain sebagainya itu sudah betul. Ini manusia dan ke manusia yang kita tidak tahu, misalnya di sebelah kita itu sakit apa enggak, itu sekarang mengerikan sekali. Dan juga ada berita juga yang misalnya sudah dinyatakan sembuh tapi terus meninggal. Nah, ini kan hal-hal demikian yang perlu diantisipasi ke depan. Ini saya melihat Indonesia itu kalau dibandingkan dengan Vietnam misalnya, Vietnam itu sudah 0, Bu, kematiannya. Sementara kita masih di 8,7 kalau nggak salah. Kemudian recover-nya itu juga masih 11%, sementara Vietnam sudah hampir 80%. Nah, hal-hal ini kemungkinan besar juga fungsinya dari pelayanan kesehatan, rujukan dan lain sebagainya itu mungkin perlu kita lihat lagi, dioptimalkan mungkin ya. Ini saran saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Atmarita. Jadi nanti kita akan bisa balik lagi cycle untuk pertanyaan karena panitia bilang bisa dikasih waktu lebih dari jam 3. Kita masih punya satu lagi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cirebon, Ibu Nur Patmawati, apoteker ya. Dari ini cantik banget dengan kebaya hijaunya. Jadi mungkin ada pengalaman. Tadi kalau kita udah bicara di yang besar-besar ya, ada di Jakarta, ada di Tangsel. Nah, gimana kabarnya Cirebon, Bu? Apakah di sana juga sudah ada banyak kasus di sana dan bagaimana peran puskesmas di wilayah Cirebon? Mungkin Bu Nur waktunya terbatas, bisa disingkatkan saja karena termasuk di dalamnya mohon disambungkan dengan kegiatan yang tadi narasumber sudah sampaikan. Silakan Bu untuk perbandingan gitu. Terima kasih Ibu Dr. Lia dan terima kasih hari ini. Mungkin Hari Kartini, saya pribadi mengucapkan selamat Hari Kartini buat ibu-ibu, wanita-wanita hebat yang ada di sini. Mungkin saya perkenalan dulu Bu, sebelum saya jadi Kepala Bidang Kesmas, saya sebagai Kepala Puskesmas, kebetulan saya baru Kepala Bidangnya baru beberapa hari atau beberapa minggu. Saya sedikit akan memberikan pengalaman sewaktu saya menjadi Kepala Puskesmas Bu. Waktu itu pada saat jadi Kepala Puskesmas, pandemi COVID itu sudah ada. Mungkin yang slide yang pertama, saya akan memberikan gambaran sedikit tentang Kabupaten Cirebon. Apa yang tadi disampaikan Pak Direktur dari Kemenkes, Ibu Direktur dari Yankes Primer, dan Ibu Bupati Tangerang Selatan, serta yang tadi dari Ibu Kepala Dinas dari Jakarta. Saya sedikit akan memberi gambaran menyambung apa yang tadi disampaikan. Kebetulan Kabupaten Cirebon itu berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini sekilas info, ini data dari kami, yaitu tanggal 19 April yang kemarin hari Minggu, yaitu data terupdate data COVID. Nah, slide berikutnya, ini gambaran, slide berikutnya Bu.
berikutnya, ini gambaran sedikit tentang Dinas Kabupaten Cirebon, yaitu data COVID kemarin. Data kami yaitu yang ODP-nya itu 100, tidak begitu banyak dengan jumlah penduduk. Yang jumlah penduduk kami yaitu 2.189.789. Nah, ini kami kebetulan di Kabupaten Cirebon itu sudah membentuk gugus tugas percepatan pencegahan coronavirus di Kabupaten Cirebon. Nah, kami juga mempunyai tim yaitu PSC, di mana tim PSC itu akan bergerak cepat bila mana ada laporan-laporan yang ada di daerah-daerah di wilayah Kabupaten Cirebon. Slide berikutnya. Mungkin saya akan sedikit menceritakan Kabupaten Cirebon dalam penanganan COVID, yaitu kami di Kabupaten Cirebon itu sudah membentuk gugus COVID Kabupaten, di mana kami sudah di SK-kan langsung oleh Pak Bupati, dan itu gugus COVID itu dilanjutkan ke gugus COVID kecamatan, dan itu juga gugus COVID kecamatan itu langsung ditandatangani oleh Pak Camat dan disepakati oleh kepala desa yang ada di wilayah kecamatan. Selain di kecamatan, di desa juga kami membentuk gugus tugas COVID-19. Itu juga SK tersebut ditandatangani langsung oleh Pak Kuwu dan disepakati oleh RT RW. Karena di sini puskesmas tanpa kerjasama dengan lintas sektor, terutama Pak Camat dan Pak Kuwu atau lintas sektor yang lain, khususnya mungkin Pak di Koramil ataupun Kapolsek, itu juga kami selalu membentuk suatu tim di mana untuk percepatan penanggulangan COVID-19 ini gitu. Nah, di sini kita membentuk tim COVID di kecamatan itu. Biasanya kita merencanakan suatu kegiatan karena koordinasi kami itu selalu dengan rencana kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk penanggulangan COVID ini. Nah, kami sudah membentuk tim COVID di tingkat kecamatan, tapi ada istilah kami juga yaitu kampung siaga COVID gitu. Nah, di mana ini semua RT RW atau lintas sektor yang terlibatnya itu bekerja sama untuk penanggulangan COVID. Nah, ini slide berikutnya. Nah, selain ini kami juga memberikan suatu edukasi ke masyarakat yang pembagian tugasnya itu per wilayah, yaitu per desa. Ya, itu per desa dibagi lagi, per desa itu nanti oleh tenaga kesehatan juga ada yang itu tim kesehatan desa. Nah, itu selalu berkoordinasi dalam penanggulangan COVID. Di situ nanti kita sosialisasi, edukasi, karena terus terang aja masyarakat kami ini karena kita mungkin jauh dari kadangkala masyarakat itu jauh dari sosial media, jauh dari informasi, akhirnya mereka tidak tahu bahwa memang COVID itu sebenarnya berbahaya buat masyarakat itu sendiri. Tapi karena kami terus bergerak dengan lintas sektor, terutama RT RW dan kader-kader yang ada di desa, akhirnya masyarakat sedikit demi sedikit memahami tentang COVID tersebut gitu. Ya, slide berikutnya. Nah, di mana penanggulangan yang ada di puskesmas juga, penanganan yang ada di puskesmas, upaya-upaya yang ada di puskesmas, terus terang aja pada saat awal tahun kami itu belum secara lengkap untuk penanganan COVID, tapi setelah ada pedoman-pedoman yang tadi disampaikan oleh Kemenkes, akhirnya kamu tahu apa yang kami harus lakukan untuk penanganan COVID ini. Nah, di antaranya yaitu memang kita sosialisasi tentang apa yang dimaksud dengan COVID gitu. Begitu juga komitmen tentang lintas sektor dan komitmen dari tenaga kesehatan itu kita sendiri. Karena terus terang aja kami sendiri juga untuk penanganan di lapangan di puskesmas memang sangat minim sekali gitu pada saat awal adanya pandemi COVID. Tapi dengan teman-teman kami yang memang sangat bergerak cepat untuk bisa penanganan untuk APD, akhirnya
kami saling koordinasi untuk ketersediaan APD yang ada di lapangan. Berawal kami mungkin tidak pakai APD lengkap yang seadanya, tapi dengan pergerakan cepat teman-teman kepala puskesmas, alhamdulillah APD kami bisa tertangani gitu. Ya, slide berikutnya Bu. Nah, ini yang berikutnya, selain itu kami juga di dalam penanganan yang upaya yang ada di dalam gedung untuk penanganan pasien dengan adanya COVID-19, yaitu kami biasanya berawal yaitu memberikan PHBS, yaitu cuci tangan pakai sabun. Nah, di antaranya yaitu menyediakan wastafel di tempat yang sangat strategis, yaitu seperti di depan puskesmas ataupun tempat-tempat publik gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya ada kunjungan pasien untuk ke puskesmas, biasanya kalau dulu screeningnya dilakukan di dalam gedung, tapi dengan adanya COVID, kami melakukan screeningnya itu di luar gedung, yaitu sebelum pasien itu masuk atau sebelum pasien itu mendapatkan pemeriksaan dari dalam gedung. Nah, dan dengan adanya COVID itu kami akhirnya membagi untuk pasien-pasien yang memang untuk penyakit penular dan penyakit tidak menular. Begitu juga ruang tunggunya kami efektifkan di dalamnya, yaitu tidak terlalu banyak, dan akhirnya kita kasih solusi untuk ruang tunggunya sekalian berjemur. Kebetulan di Cirebon itu memang udaranya panas, dan untuk baik untuk sirkulasinya untuk di luar, akhirnya pasien-pasien sebagian ada yang di luar untuk mengurangi kontak dengan yang lainnya gitu. Ya, slide berikutnya. Selain itu juga pada saat kita pemeriksaan di dalam untuk pasien-pasien yang maksudnya yang tidak menular, biasanya kami membagi dua ruangan, misalkan kayak KIA gitu, kami membagi dua ruangan gitu, berbeda tempat dengan penyakit-penyakit yang menular. Nah, ini petugas-petugas kami yang sudah menggunakan APD lengkap gitu. Begitu juga screening awal, dan pada saat pemeriksaan berharap pasien itu sejujur-jujurnya memberi keterangan kepada petugas, karena terus terang aja banyak istilahnya orang-orang yang tidak jujur pada saat kita tanyakan apakah dari luar daerah, apakah dari pendatang, apakah dari pemudik gitu. Akhirnya terus terang aja kami untuk mempermudah itu, akhirnya kami berkoordinasi sama yang di luar untuk screening agar pasien itu bisa memberikan keterangan yang jujur gitu. Ya, slide berikutnya. Slide. Ini kebetulan waktunya mepet, masih ada yang ingin diskusi. Ya, intinya begini Bu, kami di puskesmas itu begitu juga untuk penyuluhan-penyuluhan yang ada di luar gedung, juga kami selalu berkoordinasi dengan lintas sektor, dan upaya-upaya puskesmas salah satunya yaitu kami memasang spanduk yang agar pasien itu memahami tentang COVID, dan pasien itu agar tahu tentang COVID atau upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ini salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman kepala puskesmas gitu. Nah, berikutnya juga kami juga dengan adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor, kami sudah melakukan upaya-upaya yang sepertinya yaitu dengan adanya ODR, ODP, OTG, itu kami berkoordinasi dengan Pak RT, Pak RW yang punya WA group, di mana Pak Kuwu atau Pak RT itu bisa melaporkan petugas kami, yaitu petugas surveillance, dan akan menindaklanjuti petugas dari kami itu mengunjungi rumah atau berkomunikasi dengan pasiennya itu lewat telepon, karena kita mengurangi kontak-kontak dengan masyarakat yang memang mereka kadang-kala tidak kejujuran mereka itu gitu. Akhirnya kami bisa berkontak dengan Pak Kuwu, dengan Pak RT, dan dengan pasien itu sendiri lewat kontak telepon atau WA group yang ada di desa masing-masing gitu. Dan alhamdulillah di sini memang kooperatif antara pasien, antara desa, antara Pak RT dan Pak RW, apalagi dengan dibantu dengan Pak Polisi dan Pak Tentara gitu. Ya, mungkin itu waktunya kayaknya habis ya. Jadi terima kasih banyak nih, masukannya sungguh luar biasa kalau di lapangan itu ya.
Jadi ini sebetulnya ada pertanyaan yang banyak nih dari teman-teman, cuma karena waktunya itu sangat pendek ini, karena akan ada acara webinar lain, saya akan bacakan dulu. Kalau misalnya ini kesimpulan sudah, nanti masih ada waktu, kita akan buka pertanyaan. Yang pasti regulator menyatakan bahwa harus ada to prevent, to detect, to response, dan juga harus ada tanggung jawab wilayah. Ya, jadi Fasiankes harus bekerja sama, mulai dari puskesmas, di jaring rumah sakit, dan lintas sektoralnya juga harus dijaga betul. Sehingga harus ada upaya dan strategi untuk mencapai tujuan menurunkan angka kesakitan serta kematian, dan juga untuk menurunkan rantai penularan. Kemudian gugus tugas COVID ini diminta untuk bagaimana memberdayakan masyarakat. Ya, mohon sekali lagi untuk bisa memberdayakan masyarakat, dan jangan lupa pesannya, gunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Kemudian juga aksi kegiatan di puskesmas itu jangan lupa untuk membina. Tadi ada kampung desa siaga COVID, sangat baik sekali, mudah-mudahan bisa dijalankan seluruh puskesmas. Kemudian yang kami ingin masukkan juga adalah tolong sumber daya manusia puskesmas ini harus dilindungi. Jadi mohon kepada dinas-dinas memberikan sarana prasarana APD, alat dan fisik yang memadai. Serta terakhir, karena kasus COVID masih akan meningkat, dari Balitbangkes menyatakan bahwa kita harus tetap siaga dan waspada. Nah, ini saya tidak tahu apakah masih memungkinkan untuk bisa dilanjutkan dengan satu pertanyaan. Apakah masih ada pertanyaan yang satu saja mungkin dari para... Boleh, Bu Lia? Ya, silakan. Monggo. Dengan saya? Ya, silakan. Saya Bu Atmarita ya. Ya, langsung, Bu. Artinya gini, kita itu kan mau nggak mau kemungkinan besar akan menghadapi second wave ini, putaran kedua dari COVID ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi intinya sebetulnya Litbangkes itu punya Rifaskes, riset fasilitas kesehatan puskesmas, semuanya tuh puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya, praktek mandiri, bidan, dokter, itu mungkin bisa dijadikan data untuk perencanaan ke depan barangkali ya. Itu usul aja mungkin supaya ada kira-kira misalnya dari puskesmas, dari 10.000 puskesmas itu kondisinya seperti apa. Nah, itu nanti untuk menghadapi perencanaan pencegahan dari COVID-19 ini, mungkin itu Bu. Ya, baik, dari panitia administrator, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan oleh, mungkin satu pertanyaan, mohon waktu. Ada pertanyaan nggak yang dari para pendengar ini yang mungkin ingin menanyakan langsung pada kegiatan ini, pada link ini? Apakah ada? Mohon dari organizer, ada pertanyaan yang bisa langsung diajukan. Dari mana? Tolong disebutkan dari mana, dan kemudian langsung pertanyaannya disampaikan. Dari? Nggak kedengeran dari administrator, apa ada ini? Mohon mungkin dicarikan. Apakah ada pertanyaan atau sudah harus diakhiri mungkin? Saya tidak bisa mendengar ini dari administrator atau dari ini, apakah ada yang mau disampaikan? Atau dari Bu Saras mungkin sebagai mungkin penutup, apakah ada yang ingin disampaikan Bu dari tadi, bahwa kita sudah semua berusaha keras, ada strategi dan semuanya saya yakin sangat baik karena mengikuti regulasi ya, to prevent, to detect, to respond. Mungkin Bu Saras ada arahan mungkin Bu terakhir Bu sebelum kita tutup kegiatan ini. Ya, terima kasih untuk semua sharing dari para pembicara baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas. Memang peran dari Dinas Kesehatan sangat penting untuk membackup semua kegiatan yang dilakukan di wilayah yang juga dikoordinir oleh kawan-kawan di Puskesmas untuk masyarakatnya. Untuk juga bagaimana menguatkan fungsi-fungsi dan peran dari RT RW tadi untuk yang kemandirian masyarakat. Karena kalau Dinas Kesehatannya, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bu Pit, untuk membackup, kemudian Bu Nur Fatmawati juga tadi bilang sebenarnya Puskesmas perlu sekali di backup oleh Dinas Kesehatan untuk segala hal, buat resources tidak hanya APD tapi juga untuk lainnya juga. Ya. Mungkin itu. Jadi ya, baik. Kolaborasinya harus baik dan terus-menerus di backup.
Ya baik. Jadi kalau kita dengar tadi ya sangat-sangat luar biasa ya upaya-upaya yang sudah dilakukan teman-teman kita baik dari tingkat pusat ya dari regulator sampai ke tingkat wilayah ya dari Ibu Wali kemudian turun ke Dinas Kesehatan ada contoh dari Ibu Widya Suti kemudian sampai ke Puskesmas tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nur Fatmawati dan juga kalau kita lihat banyak masukan dari ini kebetulan Bu Alma Lusiati mewakili Asosiasi Dinas Kesehatan bahwa nanti akan tentu diteruskan bagaimana upaya kita untuk betul-betul bersama-sama menjaga Indonesia agar jangan sampai kasus-kasus ini makin banyak terjadi di Indonesia. Dan tadi Bu Atmarita menyampaikan bahwa penelitian itu harus dikerjakan terus dan nanti ada riskvaskes ya Bu ya untuk kita bisa mendaftar atau mendata sehingga nanti ini bisa dipakai menjadi salah satu strategi kita untuk memutus rantai penularan. Baik karena waktu juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti acara webinar ini dengan ucapan terima kasih dan juga terutama kepada para pembicara yaitu Ibu Saraswati, Ibu Widya Stuti, Ibu Airin Rahmi Diani, kepada pembahas Ibu Alma Lusiati, Ibu Atmarita dan Ibu Nur Fatmawati, tentu tak lupa kepada Bapak Dr. Rahmat Sentika, spesialis anak dan juga kepada Bapak Dirjen Yankes yang sudah mendukung acara ini. Sekali lagi, selamat Hari Kartini buat semua. Semoga kita bisa menjaga Indonesia dari COVID-19. Selamat sore dan semoga semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Selamat sore. Terima kasih Dr. Lia yang sudah memimpin moderator untuk acara webinar kali ini. Dan kita akan masuk pada acara sesi ke-8 pada hari Kamis yang akan datang dengan mengangkat tema tentang bagaimana kita bisa menerima jenazah dari teman-teman kita perawat dan dokter supaya diterima oleh para masyarakat secara luas. Ya. Nanti akan dibahas dengan cara-cara yang ilmiah dan juga dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Terima kasih kepada semua para perempuan Indonesia yang hebat-hebat ini. Dan dengan ini maka kita akhiri. Dan juga kepada Universitas Gadjah Mada, terima kasih yang sudah membantu webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.